Halo, hari ini kita mau ngulik bareng nih satu teknik penting banget dari buku Inspired-nya Marty Chegan. Kita fokus ke bab 47 ya, tentang teknik prototipe pengguna. Anda kan udah pegang sumbernya kutipan bab itu. Nah, misi kita sekarang bongkar esensi teknik ini. Siap? Kita kan sering dengar ya, ide produk teknologi. Bagus banget kedengerannya, pas dilempar ke pasar kok gagal. Seringnya kenapa? Yaitu kita keburu bangun produk lengkap sebelum tahu beneran user mau atau bisa pakai nggak. Nah, disinilah prototipe itu jadi kayak jawaban cegan gitu. Buat ngetes ide sebelum keluar banyak waktu dan biaya. Ini konsep kunci dari Discovery Prototyping Techniques. Betul sekali. Cagan memang bedain beberapa jenis prototipe di bukunya. Ada yang buat cek teknisnya, visibility ya namanya. Ada juga yang buat ngumpulin data beneran, itu live data. Tapi bab 47 ini spesifik banget ngomongin user prototype, prototipe pengguna. Yang paling penting di sini tuh bukan cuma bikin model produknya aja, tapi lebih ke cara mikirnya. Esensinya itu gimana caranya kita belajar dulu. Itu jadi tujuan utama sebelum kita komit bikin skala penuh. Jadi dibalik logikanya, bukan bangun dulu baru tes, tapi tes dulu baru bangun gitu. Oke, jadi prototipe pengguna ini, kata bab 47, intinya simulasi ya. Dan bentuknya tuh bisa macem-macem banget. Dari yang sederhana, sengaja dibikin kasar gitu, kayak sketsa di kertas. Nah itu namanya low fidelity user prototype. Sampai yang wah, tampilan sama interaksinya udah mirip banget sama produk jadi. Itu yang high fidelity. Kadang susah bedain ya, mana simulasi, mana bukan. Nah, justru rasa nyata itu yang bikin dia berguna banget. Prototipe pengguna, apalagi yang high fidelity ya, itu jadi alat yang, wah, nggak ternilai buat testing usability, pengujian kebergunaan. Itu dibahas juga kan di bab 50. Jadi kita nggak cuma nanya atau survei, tapi bisa lihat langsung, pengguna tuh ngerti nggak sih? Bisa nggak navigasinya? Nyangkut di mana? Itu menjawab pertanyaan praktis banget. Bisa nggak sih mereka pakai ini? Tapi nggak cuma itu. Prototipe ini juga penting banget buat yang Sagan sebut qualitative value testing. Pengujian nilai kualitatif, kalau nggak salah di bab 53 ya. Nah, ini lebih dalam lagi pertanyaannya. Mereka mau nggak sih pakai ini? Lewat interaksi sama prototipe, kita bisa gali kenapanya. Kenapa mereka suka, kenapa nggak? Idenya beneran nyentuh kebutuhan mereka nggak? Solusinya berharga nggak buat mereka? Insight kualitatif kayak gini nih yang sering nentuin ide produk itu lanjut atau stop. Nah, fokus ke pemahaman pengguna sama nilai tadi itu nyambung banget ya, sama saran Cagan buat product manager di bab 31. Pakai prototype. Kenapa? Soalnya prototype itu bikin semua orang, tim, stakeholder, bahkan kita sendiri melihat wujud nyata solusinya. Bukan cuma daftar fitur atau user story di kertas aja gitu. Jadi idenya lebih konkret, bisa kita tanggapi bareng-bareng. Dan ini balik lagi ke inti product discovery yang ditekankan di bab 46. Validasi ide secepat dan semurah mungkin. Prototipe pengguna ini ya perwujudan prinsip itu. Dengan teknik ini, kita bisa uji asumsi-asumsi penting. Bisa misahin mana konsep yang oke, mana yang kayaknya, kurang jalan. Dan ini dilakukan sebelum sumber daya engineering yang mahal itu kepake. Itu kan dibahas juga di bab 49 ya, soal misahin ide bagus dan jelek. Ingat teknik Wizard of Oz? Kita bikin tampilan depannya kayak udah jalan, tapi di belakang layar, ada orang yang ngerjain manual, pengguna ngerasa interaksi sama sistem otomatis, padahal kita lagi simulasi aja buat tes konsep sama alur, tanpa perlu bangun back-end yang ribet. Nah, ini contoh bagus banget filosofi Chegan, bangun yang nggak skala buat belajar cepat. Oke, kita coba rangkum ya. Jadi, prototipe pengguna ini, seperti di bab 47 Inspired, itu alat simulasi yang, wah, kuat banget. Bentuknya bisa macam-macam, dari sketsa sampai model interaktif, tapi tujuannya satu, biar kita bisa belajar cepat bareng pengguna asli. Ini cara cerdas lah buat dapat feedback awal, hindari buang-buang sumber daya buat ide yang salah, dan ujung-ujungnya naikin peluang bikin produk yang beneran dibutuhin pasar. Dan buat Anda nih, pahami, ini tuh nggak cuma buat bikin produk teknologi aja loh. Betul banget. Momen ahanya itu pas kita sadar, oh ternyata kita bisa ya ngetes ide tanpa harus bikin versi finalnya dulu. Ini tuh pola pikir soal validasi dan belajar. Bisa diterapin di mana aja. Intinya, mengurangi resiko lewat belajar sebelum investasi gede. Baik waktu atau duit. Paham teknik ini, ngasih Anda kerangka kerja praktis gitu buat uji asumsi.
Jadi, artinya buat Anda secara praktis, apa nih? Ya, ini, teknik prototipe pengguna ini kayak ngasih jalan pintas buat validasi. Cara biar dapat jawaban lebih cepat, ngurangin ragu-ragu, dan gedein banget peluang sukses dari apapun yang lagi Anda kembangin. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih buat Anda renungkan. Coba deh pikirin, di luar konteks bikin produk formal ya, gimana caranya Anda bisa terapin prinsip dasar prototipe pengguna, yaitu bikin simulasi sederhana buat tes ide di kerjaan atau proyek Anda sekarang. Ada asumsi penting apa nih yang lagi Anda pegang yang sebenarnya bisa dites cepat pakai prototipe sederhana? Mungkin cuma obrolan yang terstruktur kayak lagi ngetes prototipe gitu. Coba dipikirkan.